Yang saya hormati Ibu Rektor IAIN Metro, Ibu Dr. Haji Siti Nurjana, kemudian Ketua LPPM yang tadi sudah memberikan sambutannya, Ketua PSGA IAIN Metro, dan juga kepada para pembicara yang telah hadir dalam kesempatan hari ini, ada Ibu Foni Renata dari LBH Apik, kemudian Bapak Hasan Ubaidillah, Kepala PSGA UIN Surakarta, kemudian Ibu Ningsi Fadila, Kepala PSGA IAIN Kalongan, dan Bapak Ibu sekalian yang berkesempatan hadir dalam webinar kita pada hari ini. Semoga kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada IAIN Metro yang telah menyelenggarakan acara ini dan telah menerbitkan sebuah peraturan rektor, yaitu peraturan rektor nomor 208 tahun 2021 tentang tentang pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di IAIN Metro. Ketika saya dihubungi untuk diminta menjadi pembicara dalam acara ini, saya sangat menyambut karena ini merupakan satu inisiatif yang menurut saya harus menjadi inspirasi bagi kalangan kampus lainnya ya untuk juga membuat aturan-aturan serupa ya. Kita mengetahui bahwa kekerasan seksual itu juga terjadi di kalangan pendidikan ya, tidak hanya di kalangan umum tapi juga di kalangan-kalangan tertentu, di kalangan pendidikan, di kalangan-kalangan keluarga terdekat dan sebagainya. Jadi artinya kekerasan seksual itu tidak hanya terjadi di tempat-tempat tertentu, tapi sudah bisa tersebar dimanapun, termasuk juga di tempat pendidikan. Oleh karena itulah maka harus dilakukan upaya-upaya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan terjadinya kekerasan seksual di kampus. Ya, salah satunya dengan cara kita melakukan pembuatan sebuah aturan ya untuk itu. Nah, tadi seperti dikatakan oleh moderator, tentu harapannya adalah aturan ini tidak hanya berakhir dalam bentuk dokumen saja, tapi bagaimana kemudian kita coba untuk mengimplementasikannya, kita coba untuk mensosialisasikannya, kita coba untuk menjadikan ini pedoman bagi seluruh kalangan insan di kampus, tidak hanya dosen, tidak hanya mahasiswa, tapi juga para staf, semua yang terlibat di dalam proses pendidikan di IAIN. Mudah-mudahan harapan ini bisa terwujud. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tadi sudah diingatkan bahwa kekerasan seksual ini juga terjadi di lingkungan kampus. Ya. Ada beberapa hal yang coba saya angkat sebagai highlight ya, beberapa kejadian yang sempat muncul di media beberapa tahun yang terdekat ini, misalnya dari 2018, 2019 sampai 2020 ini. Misalnya ada survei dari Koalisi Ruang Publik Aman yang diselenggarakan tahun 2019 yang menunjukkan bahwa lingkungan sekolah dan kampus ternyata menempati urutan ketiga dari lokasi terjadi kekerasan seksual, yaitu 15%. Kemudian di atasnya lagi ada jalanan ya, 33%. Di transport yang kedua itu transportasi umum 19%. Artinya kalau kita lihat yang pertama jalanan 33%, kedua transportasi umum 19%, ketiga di lingkungan pendidikan 15%, menunjukkan ini suatu hal yang harus menjadi concern kita bersama bahwa kita harus melakukan sesuatu ya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual ini. Kemudian ada beberapa kasus yang terjadi seperti di UIN Raden Intan Lampung ya, ada kasus di tahun 2019, di Januari 2019, di mana kasus itu kemudian dilaporkan ke Polda Lampung dan sejak bulan Maret 2019 telah diproses dan persidangan juga sudah berlangsung di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Kemudian tahun sebelumnya juga ada tahun 2018 ya, terjadi di Unila, ada pelecehan seksual terhadap mahasiswa bimbingan ya. Ini didampingi oleh LBH Bandar Lampung dan sudah ada penindakannya oleh Polda Lampung mulai Agustus 2018. Di tahun 2019 juga di awal bulan Februari ada berita kekerasan seksual juga terjadi di salah satu kampus di Bandar Lampung.
dan sudah ada sanksi yang diberikan oleh pihak kampus dengan memberhentikan pelaku secara tidak hormat. Yang ini kemudian harus kita kawal karena ternyata ketika ada seleksi CPNS, pelaku kembali diterima sebagai PNS dari proses tersebut. Kemudian baru-baru ini tahun 2021 di bulan Juni juga ada berita terjadinya pelecehan seksual di suatu universitas di Jember yang pada akhirnya membuat yang bersangkutan mengundurkan diri ya dari jabatannya. Nah, ini salah satu kasus, beberapa kasus yang saya highlight yang menunjukkan bahwa memang terjadinya kekerasan seksual ini merupakan fakta ya, di mana kita tidak boleh biarkan, dan ini harus menjadi perhatian kita semua, termasuk juga menjadi perhatian bagi Civitas Akademika IAIN Metro. Nah, sebagai informasi juga bahwa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu juga sedang mempersiapkan sebuah peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang kekerasan seksual di kampus. Karena memang perlu saya ingatkan bahwa sebenarnya berkali-kali saya juga selalu ingatkan saat ini kita sudah berada di dalam kondisi darurat kekerasan seksual. Kalau kita baca berita setiap harinya selalu muncul kasus-kasus kekerasan seksual. Baru pagi ini juga saya melihat ada sebuah pemerkosaan terjadi yang korbannya adalah buruh. Ya. Itu baru pagi ini saya buka berita, ada lagi, kemarin ada lagi, kemarin ada lagi. Artinya dengan keadaan darurat ini, ya kita harus benar-benar menjadikan ini sebagai concern kita bersama. Nah, ada wacana tentang Permendikbud ya tentang kekerasan seksual. Dalam rapat bersama Komisi 10 DPR RI dengan Menteri Pendidikan, ya, itu Pak Nadiem Makarim sempat menyebut bahwa kekerasan seksual ini adalah bagian dari dalam tanda kutip dosanya dunia pendidikan juga karena terjadi di dunia pendidikan. Dan karena itu beliau juga memberikan perhatian khusus soal itu. Dan pada bulan Juli 2020 sempat Pak Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Nizam menyatakan saat ini sedang dirancang sebuah Permendikbud yang mencakup 7 pasal ya, mulai dari definisi, kemudian pencegahannya, bentuk kekerasan seksual, penanggulangannya, penanganan dan sebagainya ya. Nah, artinya kita juga harus menyambut baik upaya-upaya yang sedang dilakukan oleh Kemendikbud ini, dan saat ini juga IAIN Metro setelah mendahulunya dengan mengeluarkan peraturan ini yang mudah-mudahan ini juga bisa menjadi bahan masukan bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk sebagai bahan masukan ya seperti apa Permendikbud yang kita harapkan bisa diterbitkan dalam rangka untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual yang terjadi di dunia pendidikan. Sebelumnya sudah ada keputusan Dirjen, ya, keputusan Dirjen Pendis ya, yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang pedoman pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual pada perguruan tinggi keagamaan Islam, dikeluarkan pada Oktober 2019 ya. Di situ ada tugas juga untuk PSGA ya sebagai leading sektor unit pencegah dan penanggulangan kekerasan seksual. Kemudian ada perintah untuk melakukan sosialisasi, penguatan, advokasi, layanan, kemudian melakukan monitoring, melakukan evaluasi dan sebagainya. Kemudian ada juga peraturan Menteri Agama nomor 571 tahun 2020 tentang kelompok kerja pengaruh utamaan gender di lingkungan Kementerian Agama. Nah, dua aturan ini menurut saya juga harus kita apresiasi ya sebagai bentuk kesadaran bagi pemerintah untuk memulai melakukan sesuatu terkait dengan pencegahan terhadap kekerasan seksual ini yang terjadi di lingkungan pendidikan keagamaan ya, di mana di situ juga mencakup UIN dan IAIN. Nah, oleh karena itulah maka apa yang sedang dilakukan oleh IAIN Metro ini merupakan tindak lanjut dari apa yang sudah upaya-upaya yang sudah kita lakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian,
Dalam kesempatan ini saya juga ingin menjelaskan sebagai anggota DPR, tidak hanya dari Komisi 3, tapi saya juga adalah anggota Badan Legislasi DPR RI, di mana saya dan kawan-kawan sedang menginisiasi sebuah RUU, yaitu RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Ya. Saat ini sudah dibentuk panjanya dan sudah dilakukan beberapa kali rapat dengar pendapat umum. Ya, kita berharap bisa segera kita bahas dan kemudian kita selesaikan. Tapi perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini bahwa RUU ini sebenarnya sudah lama didorong untuk dapat dibahas dan disahkan, tetapi dalam perjalanannya penuh dinamika, ya, ada penolakan, ada sempat dimasukkan ke dalam prolegnas kemudian ditarik lagi, dan sekarang atas perjuangan kita bersama sudah berhasil dimasukkan ke dalam prolegnas prioritas 2021 ini, dan kita harapkan bisa selesai di tahun 2021 ini. Dan dinamika masih terus terjadi, adanya pro kontra yang dimunculkan, yang dalam kesempatan ini saya ingin juga, karena kita temanya tentang kekerasan seksual, saya ingin membahas beberapa hal ya terkait dengan hal tersebut, yang tentunya juga berkaitan dengan peraturan rektor ini, ya, karena objeknya sama, yaitu tentang kekerasan seksual. Nah, jadi sudah ada 4 kali RDPU, ya. Di bulan Februari kita mengundang Infit, mengundang AJRS, mengundang Body Shop untuk meminta masukan. Kemudian tanggal 2 Juni 2021 kita mengundang Komnas HAM, Komnas Perempuan. Kemudian tanggal 12 Juli 2021 kita mengundang AILA, mengundang Paham Jakarta, mengundang akademisi dari Universitas Darussalam Gontor, mengundang dari MUI, kemudian mengundang dari IPB. Dan tanggal 13 Juli kita juga mengundang Koalisi Perempuan Indonesia, mengundang Kongres Ulama Perempuan Indonesia, mengundang seorang psikolog dari P2TP2A DKI, mengundang akademisi dari UGM, FAUGM, dan mengundang akademisi dari PTIQ, serta akademisi dari FAUI, di mana masukan-masukan itu sudah kita terima dan kita bahas. Nah, ada hal-hal yang menarik terkait dengan dinamika RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini, yakni soal perspektif, ya, soal bagaimana ada kesalahpahaman terhadap isu kekerasan seksual, terhadap RUU kekerasan seksual dan isu kekerasan seksual itu sendiri. Ada beberapa pihak yang merasa bahwa isu kekerasan seksual yang sekarang didorong oleh banyak pihak, didorong oleh teman-teman dari gerakan perempuan, itu merupakan isu pesanan yang ingin atau yang bisa mendorong perbedaan dengan budaya lokal. Bahwa seolah-olah kalau kita mendorong isu keadilan gender, isu kekerasan seksual, maka kita sedang membawa nilai-nilai budaya Barat soal kesetaraan, soal seksual konsen dan sebagainya. Ya, padahal yang diatur dan ingin diharapkan dari adanya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual itu bukan soal kita berbicara soal budaya Barat dan sebagainya, tapi yang kita dorong adalah ini ada data, ini ada fakta, ini ada pengalaman selama mendampingi kasus-kasus kekerasan seksual yang mendapatkan hambatan-hambatan di mana para korban seringkali tidak merasa terlindungi ketika proses hukum dijalankan. Aparat penegak hukum yang menjalankan proses itu pun juga perspektifnya terkadang masih tidak berperspektif perlindungan terhadap korban, masih sering menanyakan hal-hal yang berulang kali sensitif yang menimbulkan trauma lagi pada korban. Dan kemudian peran negara untuk melakukan pemulihan terhadap korban pun juga belum jelas di dalam aturan hukum kita. Termasuk juga peran negara dalam hal memberikan pendidikan, pencegahan, dan penanggulangan terhadap kekerasan seksual. Akan bisa diisi melalui RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini. Tapi akhirnya narasi yang kemudian dibangun itu malah narasi yang tidak berkaitan langsung dengan substansi dari RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, ya, seperti misalnya menempatkan pandangan yang negatif terhadap gerakan feminis, terhadap feminis legal theory dan sebagainya. Nah, ini
saat ini saya dan kawan-kawan sedang meluruskan ya kesalahpahaman ini. Saya meyakini apabila kita bisa melakukan dialog, secara perlahan kita kemudian bisa memberikan informasi-informasi yang tepat, informasi yang benar mengenai maksud dan tujuan dari RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini, mudah-mudahan akan mendapatkan dukungan yang banyak dari berbagai pihak, dan kita bisa memiliki RUU Penghapusan, memiliki undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang memuat substansi yang bisa memberikan perlindungan terhadap para korban dan melakukan pencegahan terhadap terjadinya kekerasan seksual. Nah, saya ingin memberikan satu pandangan juga kepada Peraturan Rektor nomor 208 tahun 2021 ini. Ya, saya melihat bahwa Peraturan Rektor ini cukup lengkap ya, karena tidak hanya mengatur soal teknis saja, soal bagaimana misalnya terjadinya kasus kekerasan seksual dan kemudian memproses seperti apa, tapi juga saya melihat ada semangat untuk membangun perspektif, ya, membangun satu pemahaman bagi seluruh sivitas akademika IAIN Metro agar memiliki kesadaran. Ya, di sini kan tidak hanya soal bagaimana menindaklanjuti, tapi juga pencegahan dan penanggulangannya. Ya, kita berharap prosesnya tidak perlu ada karena semuanya sudah tersadar. Nah, oleh karena itu penting peraturan rektor ini untuk dapat disosialisasikan dan benar-benar harus ada pihak-pihak yang kemudian semacam menjadi champion, yang menjadi juru sosialisasi lah, juru publikasi yang bisa saling mengingatkan satu sama lain. Dan bahkan harapan saya di IAIN Lampung ini mahasiswanya dan para dosennya menjadi pejuang-pejuang dari penghapusan kekerasan seksual. Ya, jadi pejuang, jadi garda yang paling terdepan dengan diinisiasi oleh peraturan rektor ini. Ya, termasuk juga kesadaran mengenai keadilan gender. Ya, di dalam peraturan rektor ini juga sudah dimuat salah satu asasnya, yaitu selain hak asasi manusia, kesetaraan antar manusia juga ada keadilan gender dan kepastian hukum. Nah, saya berharap di kampus yang bernuansa Islami ini juga bisa menempatkan dirinya sebagai pejuang-pejuang keadilan gender, pejuang-pejuang al-adalah, kan begitu. Nah, itulah harapan saya. Mudah-mudahan ini bisa terjadi. Tentu butuh dukungan kita semua, butuh dukungan dari Ibu Rektor, dari seluruh pihak, dan saya menyediakan diri saya untuk juga terus bisa berkomunikasi dengan IAIN Metro Lampung dalam berbagai hal, termasuk juga isu dengan penghapusan kekerasan seksual ini. Dan dalam berbagai kesempatan saya juga akan sampaikan bahwa apa yang telah dilakukan oleh IAIN Metro ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua ya untuk melakukan gerakan-gerakan melakukan penghapusan kekerasan seksual. Demikian dari saya, Pak Ahmad Syarifuddin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.